Warung soto Lamongan itu masih buka sampai sekarang. Panci selalu kosong sebelum tutup. Dan pembelinya tak pernah benar-benar habis. Warga bilang pemiliknya kaya mendadak. Tapi satu persatu orang di sekitarnya justru menghilang. Dan siak nama. Pak Minton tinggal cerita. Satu pertanyaan terus bergema di gang itu sebenarnya. Siapa yang kini menikmati hasil dari setiap mangkuk soto tersebut? Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Orang-orang di sekitar pasar itu sebenarnya tidak pernah berniat membicarakan apapun yang aneh. Awalnya hanya obrolan biasa. Obrolan lelah selepas maghrib. Ketika bau sampah basah bercampur asap kendaraan dan suara sendok beradu dengan mangkuk. Tapi entah sejak kapan, setiap obrolan itu selalu berujung pada satu nama, satu tempat. Satu warung kecil yang katanya tidak pernah benar-benar sepi. Lu pernah perhatiin nggak? Warung soto di ujung gang itu. Pertanyaan itu pertama kali terdengar ringan, seolah hanya basa-basi. Tapi setelahnya, selalu ada jeda. Jeda yang unik. Seperti semua orang yang duduk di situ, tahu persis warung, mana yang dimaksud. Namun tak satu pun ingin menyebut namanya dengan lantang. Warung soto Lamongan itu berdiri di gang sempit, jauh dari lampu besar jalan raya. Bukan tempat strategis, bukan pula lokasi yang biasa dicari orang lapar. Tapi, anehnya, setiap malam, bangkunya terisi. Kadang penuh, kadang hanya 2 atau 3 orang, tapi tak pernah benar-benar kosong. Bahkan saat hujan deras turun, saat pedagang lain memilih pulang lebih awal, warung itu tetap buka. Kompor menyala, panci beruap, dan seseorang selalu duduk menunggu pesanannya. Aku mendengar ceritanya pertama kali dari tukang parkir. Suaranya pelan, nyaris berbisik, seperti takut didengar warung itu sendiri. Gue jagain motor dari sore sampai subuh. Warung lain tutup jam 10, 11 lah. Tapi yang itu, jam 2 pagi, masih ada aja yang makan. Kupikir itu hanya cerita dilebih-lebihkan. Jakarta memang kota yang tak pernah tidur. Tapi semakin sering aku duduk dan mendengar, ceritanya mulai terasa sama. Dari mulut ke mulut. Bukan soal ramainya saja, tapi tentang perasaan yang ditinggalkan setelah melewati warung itu. Ada yang bilang, kalau berdiri terlalu lama di depannya, dada terasa sesak. Ada pula yang mengaku mendengar suara sendok, walau bangku kosong. Don Yang paling sering diulang, selalu dengan nada setengah bercanda tapi mata tak ikut tertawa, adalah kalimat ini. Warung itu rame, tapi kok rasanya kayak nggak enak ya? Nama pemiliknya pun muncul perlahan, bukan dari papan nama, melainkan dari bisik-bisik. Pak Minton. Begitu orang-orang menyebutnya. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan ia berjualan di situ. Tidak ada yang bisa menunjuk dengan jelas. Dulu, dia begini. Sekarang begitu. Seolah Pak Minton memang selalu ada, tiba-tiba hadir bersama warung sotonya. Yang orang tahu, dulu gang itu gelap dan sepi. Sekarang, setiap malam, ada cahaya kuning temaram dari warung itu. Cahaya yang tak terang, tapi cukup untuk menarik orang datang. Seperti lampu kecil di tengah hutan, tidak menyilaukan, tapi sulit diabaikan. Rasanya enak? Pertanyaan itu sering muncul, dan jawabannya hampir selalu sama. Enak, tapi beda. Beda bagaimana? Tak ada yang bisa menjelaskan dengan tepat. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, tapi ada rasa yang tertinggal lama di lidah. Rasa yang membuat orang ingin kembali, meski perut sudah kenyang. Beberapa orang mengaku, setelah makan di sana, mereka terbangun tengah malam dengan bau soto masih tercium di hidung. Desas-desus itu tumbuh bukan karena satu kejadian besar, tapi dari hal-hal kecil yang diulang terus-menerus. Warung yang buka lebih lama dari warung lain. Pembeli yang datang sendirian, lalu pergi tanpa banyak bicara. Dan Pak Minton sendiri, yang jarang terlihat keluar dari balik warungnya, kecuali untuk menerima uang dan mengangguk pelan. Ada yang pernah menyapa, sekadar basa-basi. Ramai terus, Pak. Pak Minton hanya tersenyum tipis. Rezeki ada yang ngatur. Kalimat sederhana, terlalu sederhana, tapi entah kenapa, banyak yang mengingatnya. Semakin malam, cerita tentang warung itu justru semakin ramai. Ada yang bilang, mereka melihat orang makan di sana, tapi tidak pernah melihatnya datang. Ada pula yang bersumpah, bangku yang tadi kosong, tiba-tiba terisi saat ia menoleh kembali. Cerita-cerita itu seharusnya terdengar konyol, tapi anehnya, tak ada yang benar-benar menertawakannya. Desas-desus bekerja seperti asap, tipis, tak bisa digenggam, tapi baunya melekat. Tak ada yang menuduh, tak ada yang berani memastikan. Tapi di antara suara sendok, tawa kecil, dan deru motor yang lewat, selalu ada satu kesimpulan tak terucap. Warung itu bukan sekadar tempat makan, dan sejak saat itu, setiap kali malam turun, dan gang mulai lengang,
Orang-orang akan tanpa sadar melirik ke arah ujung jalan, memastikan satu hal saja. Apakah warung soto Lamongan itu masih buka? Karena selama warung itu menyala, selama masih ada orang duduk di bangkunya, desas-desus itu tak akan pernah berhenti hidup. Nama Pak Minten itu tidak pernah muncul dengan cara yang wajar. Tidak ada yang mengenalkannya lewat perkenalan resmi. Tidak ada yang bisa berkata, "Oh, dia itu orangnya begini." Nama itu justru hadir pelen-pelen, menyusup di sela obrolan, muncul tanpa diundang, lalu menetap di kepala orang-orang. Awalnya hanya disebut sekilas, itu warungnya Pak Minten. Hanya kalimat pendek, tanpa penjelasan lanjutan. Tapi lama-lama, nama itu seperti punya bobot sendiri. Setiap kali disebut, nada suara orang otomatis diturunkan, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mengundang sesuatu yang tak diinginkan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana Pak Minten berasal. Ada yang bilang dari Lamongan, ikut arus perantau seperti ribuan orang lain. Ada juga yang bersumpah pernah melihatnya baru muncul beberapa tahun lalu. Tiba-tiba sudah punya warung, seolah tempat itu memang menunggunya. Anehnya, cerita-cerita itu tidak pernah saling bertabrakan, tapi juga tidak pernah benar-benar cocok. "Lu kenal orangnya?" Pertanyaan itu sering muncul, dan hampir selalu dijawab dengan gelengan. "Nggak kenal, cuma tahu namanya." Pak Minten jarang bicara. It's yang paling sering diceritakan orang. Kalaupun bicara, kalimatnya pendek-pendek, seperlunya saja. Tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Seperti orang yang selalu menjaga jarak. Bukan karena sombong, tapi karena ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Wajahnya biasa saja, kata orang-orang. Tidak ada yang istimewa, tapi justru itu yang membuatnya sulit diingat secara utuh. Setiap orang menggambarkannya sedikit berbeda. Ada yang bilang tubuhnya kurus, ada yang merasa dia berisi, ada yang yakin rambutnya selalu rapi, ada pula yang bersumpah melihatnya acak-acakan. Seolah Pak Minten menyesuaikan diri dengan ingatan masing-masing orang. Yang sama hanya satu, matanya. Matanya kayak capek, kata seorang pedagang sayur. Tapi awas, sahut yang lain. Kalau dia lagi nengok, rasanya kayak diliatin lama. Pak Minten tidak pernah terlihat nongkrong atau berbincang lama dengan warga. Datang, buka warung, melayani, lalu menghilang ke belakang. Tidak ada cerita tentang keluarganya. Istrinya jarang terlihat, anaknya tak pernah disebut. Warung itu seakan hanya berisi dia dan pensi-pensi sotonya. Nama Pak Minten semakin sering dibicarakan justru setelah warungnya ramai. Orang mulai menciteng haiteng dalam hati. Berapa mangkuk terjual tiap malam? Berapa lama warung itu buka? Dan berapa cepat hidup Pak Minten berubah? Baru kemarin masih naik motor butut, kata seseorang suatu malam. Sekarang udah ganti. Kes, katanya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan kagum sepenuhnya. Ada nada heran bahkan curiga. Karena perubahan itu terlalu cepat, terlalu rapi, seperti angka yang tak pernah meleset. Setiap hari laku, setiap malam ramai, seolah ada sesuatu yang memastikan warung itu tidak pernah benar-benar merugi. Tapi, yang membuat nama Pak Minten semakin sering dibisikkan bukan hanya soal uang, melainkan soal keberadaannya yang terasa tidak utuh. Ada yang mengaku menyapa Pak Minten, tapi tidak yakin apakah benar-benar dijawab. Ada pula yang merasa sudah lama berdiri di depan warung, tapi baru sadar Pak Minten tidak ada di sana. Padahal panci masih panas. Dia itu orangnya aneh. Pertanyaan itu kadang muncul, tapi jarang dijawab langsung. Orang lebih memilih mengalihkan pembicaraan atau tertawa kecil seolah semua ini hanya prasangka. Namun setiap kali nama Pak Minten disebut, selalu ada satu reaksi yang sama. Keheningan, sesaat, seperti semua orang sedang menimbang-nimbang. Apakah aman membicarakan lebih jauh? Nama itu akhirnya hidup sendiri. Tidak lagi sekadar nama pemilik warung, tapi penanda sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Nama yang jika disebut, selalu diikuti cerita tambahan, bisikan baru, atau tatapan ke arah ujung gang. Dan sejak saat itu, Pak Minten bukan lagi sekadar orang. Ia menjadi cerita. Cerita yang tumbuh dari mulut ke mulut, dari rasa penasaran, dari ketakutan kecil yang tak pernah diakui. Cerita yang terus hidup selama warung itu masih buka, dan nama itu masih berani dibisikkan. Ada satu hal yang membuat desas-desus tentang warung soto Lamongan itu sulit dibantah, bahkan oleh orang yang paling tidak percaya sekalipun. Bukan soal rasanya, bukan pula soal siapa pemiliknya, tapi soal satu kenyataan yang terus berulang. Malam demi malam, sotonya selalu habis sebelum warung benar-benar tutup. Orang-orang memperhatikannya tanpa sengaja. Awalnya hanya hitungan iseng, berapa panci yang dibawa keluar, berapa mangkuk yang tersaji. Lalu muncul pertanyaan kecil yang mengganggu pikiran. Kok bisa ya?
Habis terus, warung lain punya jam tutup yang jelas. Kalau lauk sudah menipis, mereka pasang muka masam, berharap pembeli tak datang lagi. Tapi di warung Pak Mintun, tidak ada tanda-tanda itu. Dari sore sampai larut malam, kuah tetap panas, daging tetap ada. Dan tepat menjelang tutup, panci itu selalu kosong, bersih, seolah memang sudah dihitung sejak awal. Tidak kurang, tidak lebih. Seorang pedagang nasi uduk pernah memperhatikan dari kejauhan. Katanya, Pak Mintun jarang terlihat memotong daging. Tidak ada suara pisau beradu dengan talenan. Tidak ada tumpukan tulang di depan. Tapi mangkuk terus keluar dari balik meja. Satu persatu, tanpa jeda panjang. Lu yakin dia masak sebanyak itu? Pedagang itu hanya mengangkat bahu. Gue jualan di sini belasan tahun. Baru warung dia yang kayak gitu. Yang lebih aneh, stok soto itu seakan menyesuaikan dengan jumlah pembeli. Kalau malam sepi, yang habis hanya satu panci. Kalau ramai, bisa dua. Tapi tidak pernah ada sisa. Tidak pernah ada cerita kuah dibuang ke selokan atau daging disimpan sampai besok. Setiap malam selalu selesai di titik yang sama. Panci kosong, api padam, warung ditutup perlahan. Ada pembeli yang datang terlambat, sengaja untuk menguji. Mereka ingin tahu, apakah benar sotonya akan habis. Dan hampir selalu, mereka mendapati jawaban yang sama. Habis mas. Padahal, 5 menit sebelumnya, orang lain masih makan di situ. Beberapa mulai bertanya tentang dapur. Warung itu kecil, terlalu kecil untuk menyimpan stok besar. Tapi dari balik tirai lusuh di belakang, tidak pernah terlihat kekacauan dapur seperti warung ramai lainnya. Tidak ada ember besar, tidak ada kardus daging. Semua tampak rapi. Terlalu rapi untuk warung yang tak pernah rugi. Seorang pelanggan setia pernah bercanda, setengah serius. Pak, jangan-jangan sotonya tahu sendiri kapan harus habis. Pak Mintun tersenyum tipis. Kalau rezeki ya pas. Jawaban itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, tidak menenangkan. Ada cerita lain yang beredar. Tentang seorang pembeli yang duduk lama, menghabiskan satu mangkuk lalu menomba. Katanya, setiap kali ia menoleh ke arah panci, isinya selalu berkurang drastis. Seolah bukan karena disendok, tapi seperti menguap dengan sendirinya. Saat ia berdiri hendak bayar, panci itu sudah kosong, padahal tidak ada pembeli lain selama ia makan. Cerita-cerita seperti itu seharusnya terdengar berlebihan. Tapi ketika diulang oleh orang yang berbeda, dengan detail yang hampir sama, keraguan mulai tumbuh. Bukan pada ceritanya, tapi pada logika yang biasa digunakan untuk menjelaskan warung makan. Yang paling membuat orang tidak nyaman adalah perasaan setelah warung itu tutup. Gang yang tadinya ramai, mendadak sepi. Bau soto yang biasanya tertinggal lama, hilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada masakan di sana. Seolah yang ramai tadi hanyalah singgahan sementara. Besok buka lagi? Pertanyaan itu sering terlontar dari pembeli yang datang terlambat. Pak Mintun selalu mengangguk. Insya Allah. Don benar saja. Keesokan harinya, panci kembali terisi. Warung kembali ramai. Dan cerita tentang soto yang selalu habis itu pun terus hidup. Tidak pernah dibuktikan, tapi juga tidak pernah terbantahkan. Karena di tempat itu, satu hal sudah menjadi kebiasaan. Soto selalu laku, panci selalu kosong, dan tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana semuanya bisa selalu pas. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Tidak ada satu malam di mana Pak Mintun tiba-tiba berubah total dan membuat orang terperanjat. Semuanya terjadi perlahan, hampir halus. Sampai suatu hari, orang-orang sadar bahwa hidup Pak Mintun sudah jauh berbeda dari yang mereka ingat. Awalnya hanya kabar kecil, Pak Mintun mengganti motor lamanya. Motor tua yang sering mogok itu hilang. Dari depan warung, digantikan motor baru yang mengilap. Orang-orang memperhatikan, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya saling pandang, lalu kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Laku keras. Ya, kata seseorang setengah bercanda. Pak Mintun hanya tersenyum. Alhamdulillah, tak lama setelah itu, cerita lain menyusul. Katanya, Pak Mintun tidak lagi tinggal di kontrakan sempit dekat kali. Ia pindah ke rumah petak yang lebih layak. Temboknya baru dicat, pintannya besi. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk membuat orang bertanya-tanya bagaimana warung kecil di gang sempit bisa mengubah hidup seseorang secepat itu. Yang paling terlihat adalah caranya bersikap. Pak Mintun tampak lebih ringan. Bahunya tidak lagi membungkuk seperti dulu. Ia sering terlihat tertawa kecil sendiri di balik warung, seolah sedang menikmati sesuatu yang hanya ia pahami. Sesekali ia mentraktir tukang parkir, memberi uang lebih pada kuli angkut pasar, atau membagikan soto gratis menjelang subuh. Sekarang baik banget dia, bisik seorang pedagang. Iya, tapi dulu juga nggak jahat.
sahut yang lain. Pak Minton mulai dikenal sebagai orang beruntung. Kata itu sering dipakai untuk menjelaskan semuanya. Seolah keberuntungan bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Warungnya laku hidup Nianake. Wajahnya tenang, tidak ada yang tampak salah. Setidaknya, di permukaan. Di warung, ia terlihat menikmati hasilnya. Uang hasil jualan tidak lagi dihitung tergesa-gesa. Ia menyusunnya rapi, memasukkannya ke tas kecil, lalu menyimpannya tanpa cemas. Tidak ada wajah tegang, tidak ada ketakutan seperti pedagang kecil. Lain yang takut dagangan tak laku esok hari. Kalau begini terus, mau buka cabang, Pak? Pak Minton tertawa pelan. Satu aja, cukup. Jawaban itu terdengar bersahaja, tapi justru membuat orang heran. Dengan keuntungan sebesar itu, siapapun pasti ingin berkembang. Tapi, Pak Minton tampak puas. Seolah apa yang ia miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Bahkan, terlalu cukup. Pada malam-malam tertentu, Pak Minton terlihat duduk sendirian setelah warung tutup. Ia tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku plastik, menatap panci kosong dengan wajah puas. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan besar dan menikmati hasilnya dalam diam. Namun di balik fase senang itu, ada detail kecil yang mulai mengganggu. Senyum Pak Minton memang lebih sering muncul, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada kelelahan yang aneh di sana. Seperti orang yang kurang tidur, meski hidupnya tampak semakin mudah. Orang-orang mulai menyadari, Pak Minton jarang terlihat pulang sebelum benar-benar larut. Dan ketika ia pulang, ia tidak pernah mengajak siapapun. Seolah kebahagiaannya adalah sesuatu yang harus dinikmati sendiri, tanpa saksi. Fase senang itu berlangsung cukup lama untuk membuat orang lupa pada desas-desus lama. Warung tetap ramai, uang terus mengalir, dan Pak Minton menikmati semuanya tanpa banyak bicara. Ia tampak seperti orang yang akhirnya mendapatkan apa yang ia cari selama ini. Tapi, di gang sempit itu, selalu ada satu pemikiran yang tak pernah benar-benar hilang dari kepala orang-orang. Tidak ada rezeki yang datang tanpa alasan. Dan, semakin lama Pak Minton menikmati kekayaannya, semakin besar pula rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya sedang ia bayar. Diam-diam, di balik senyum puasnya. Kejanggalan itu pertama kali terasa justru dari orang-orang yang paling sering datang. Bukan pembeli baru, bukan pula orang iseng yang kebetulan lewat, tapi mereka yang hampir setiap malam duduk di bangku yang sama, memesan menu yang sama, dan datang di jam yang sama tengah malam. Ketika gang sudah mulai lengang, dan suara kota terdengar jauh. Awalnya dianggap biasa. Setiap warung pasti punya pelanggan setia. Tapi di warung soto Lamongan Pak Minton, pembeli setia itu terlalu konsisten. Mereka datang hampir tanpa variasi. Jamnya mirip, gerak-geriknya mirip. Bahkan, cara mereka duduk dan menunduk saat makan terasa seperti diulang dari malam ke malam. Ada lagi tuh orangnya, bisik seorang tukang rokok suatu malam. Iya, yang itu lagi. Sendirian, jawab temannya sambil melirik sekilas. Mereka selalu datang sendiri, tidak pernah berdua, tidak pernah bergerombol. Datang, duduk, memesan, makan, lalu pergi, tanpa basa-basi, tanpa suara tawa. Kadang mereka bahkan tidak menoleh ke kanan atau kiri, seolah dunia mereka hanya sebatas mangkuk soto di hadapan mereka. Yang aneh, beberapa warga merasa pernah melihat orang yang sama, berkali-kali, tapi tidak pernah melihatnya di siang hari. Tidak di pasar, tidak di masjid, tidak di geng. Seolah mereka hanya muncul ketika warung itu buka, lalu menghilang bersama malam. Seorang pemuda yang pernah makan di sana bercerita dengan suara bergetar. Katanya, ia duduk bersebelahan dengan seorang pria berjaket gelap. Pria itu makan cepat, hampir tanpa mengunyah. Saat sendoknya menyentuh mangkuk, tidak terdengar bunyi seperti biasa. Lebih senyap, terlalu senyap. "Mas, sambelnya enak ya?" Pemuda itu mengaku, menyapa, tapi pria di sebelahnya tidak menjawab, tidak menoleh, bahkan tidak bereaksi. Yang membuatnya merinding. Saat ia berdiri hendak membayar, bangku di sebelahnya sudah kosong. Tidak ada suara langkah. Tidak ada motor dinyalakan. Padahal, jarak warung ke ujung gang cukup jauh untuk terdengar. Cerita lain datang dari ibu-ibu yang rumahnya tepat di seberang gang. Katanya, dari balik jendela, ia sering melihat warung itu masih ada orangnya, meski jam sudah lewat 2 pagi. Tapi, saat ia hitung, jumlah mangkuk di meja lebih banyak dari orang yang terlihat. Kayak ada yang makan, tapi nggak kelihatan orangnya. Katanya lirih, pembeli setia itu juga punya kebiasaan aneh. Mereka jarang menyentuh sambal. Padahal sambal soto Pak Minton terkenal pedas. Jarang pula minum. Seolah yang mereka cari bukan rasa, tapi sesuatu yang lain.
sesuatu yang hanya ada di kuahnya. Pak Minton sendiri terlihat mengenal mereka, tidak dengan sapaan akrab, tapi dengan anggukan kecil, nyaris seperti isyarat. Ia tidak pernah menanyakan pesanan. Seakan sudah tahu mangkuk akan langsung disiapkan, tanpa satu kata pun terucap. Pak, itu orangnya tiap malam ya? Pak Minton menjawab pelan, yang rezekinya masih ada. Kalimat itu terdengar ganjil. Bukan jawaban yang salah, tapi juga bukan jawaban yang wajar. Beberapa warga mulai memperhatikan detail lain. Bayangan di bawah lampu bohlam warung. Bayangan para pembeli itu kadang terlihat samar. Tidak tegas, seperti bayangan orang lain. Ada yang bilang bayangannya seperti terbelah. Ada pula yang bersumpah, ia melihat dua bayangan dari satu tubuh. Tak ada yang berani memastikan. Tak ada yang mau jadi saksi. Semua hanya cerita yang dilempar pelan, lalu dibiarkan menggantung di udara malam. Yang pasti, setiap tengah malam, mereka selalu datang, duduk, makan, pergi, dan setiap kali satu pembeli, setia meninggalkan bangku. Panci soto terasa berkurang lebih cepat dari biasanya. Seolah setiap mangkuk yang mereka habiskan bukan hanya mengurangi kuah, tapi juga mengurangi sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang pelen-pelen membuat warga sadar. Tidak semua pembeli Pak Minton datang dengan tubuh yang utuh. Dan tidak semua yang duduk di warung itu benar-benar berasal dari dunia yang sama. Cerita tentang dapur kedua itu tidak datang dari warga sekitar, bukan pula dari pembeli. Cerita itu muncul dari seseorang yang sempat berada paling dekat dengan Pak Minton, lalu pergi tanpa pamit. Dan setelah itu jarang terlihat lagi di gang tersebut. Orang-orang menyebutnya mantan karyawan, meski tidak ada yang tahu pasti berapa lama ia bekerja di warung itu. Namanya jarang disebut, bukan karena dilupakan, tapi karena setiap kali ada yang mencoba mengingat, suasana selalu berubah canggung. Seolah cerita ini seharusnya tidak dibagikan terlalu terang. Ia pertama kali bercerita di warung kopi kecil, jauh dari gang soto Lamongan. Suaranya pelan, napasnya pendek, dan matanya terus bergerak, seperti memastikan tidak ada yang mendengar selain kami. Ada dapur lain di belakang, katanya akhirnya. Bukan dapur kecil tambahan, bukan tempat cuci piring, tapi dapur kedua. Menurut pengakuannya, dapur itu tidak pernah terlihat dari depan. Pintu kayunya tertutup rapat, selalu terkunci, dan hanya dibuka Pak Minton sendiri. Selama bekerja, ia tidak pernah diberi kunci, tidak pernah juga diminta masuk. Bahkan, saat warung sedang romi-remanya, kalau soto hampir habis, biasanya kan nambah. Ya, katanya. Tapi Pak Minton gak pernah masak di dapur utama lagi. Dia ke belakang, sendirian. Setiap kali Pak Minton masuk ke dapur kedua, suasana warung berubah. Api kompor tetap menyala, panci tetap di tempat, tapi tidak ada suara masak. Tidak ada air mendidih, yang terdengar hanya sunyi. Sunyi yang terlalu tebal untuk dapur warung makan. Ia mengaku pernah mendekat sekali, hanya karena setelah itu, ia tidak pernah berani lagi. Dari balik pintu, ia mencium bau yang tidak ia kenal. Bukan bau daging mentah, bukan pula bau bumbu. Bau itu amis, tapi bukan amis ikan. Lebih bercampur dengan bau asap, dan sesuatu yang membuat tenggorokan terasa perih, kayak bau besi karatan, katanya lirih. Yang membuatnya yakin ada sesuatu yang salah, bukan hanya baunya tapi suaranya. Dari balik pintu dapur kedua, ia mendengar suara seperti air diaduk perlahan, disertai bisikan. Bukan suara orang berbicara jelas, tapi gumaman, seolah seseorang sedang membaca sesuatu dengan suara yang sengaja ditahan. Ia tidak mengerti kata-katanya, tapi ia ingat satu hal dengan jelas. Suara itu tidak terdengar seperti suara Pak Minton, kayak lebih dari satu, katanya. Tapi suaranya dari satu arah. Setelah Pak Minton keluar dari dapur kedua, panci soto di depan selalu kembali penuh. Padahal, ia tidak pernah melihat bahan apapun dibawa dari belakang. Tidak ada ember, tidak ada baskom. Kuah itu seperti muncul begitu saja. Ia pernah bertanya, dengan hati-hati, "Pak, itu dapur belakang buat apa?" Pak Minton tidak marah, tidak membentak. Ia hanya menatap lama, terlalu lama, lalu berkata pelan, "Kalau mau kerja lama, jangan banyak tahu." Sejak malam itu, ia sering merasa tidak enak badan. Tidurnya terganggu. Setiap pulang kerja, bau dapur itu seolah menempel di bajunya. Bahkan setelah dicuci, ia mengaku beberapa kali bermimpi berada di ruangan sempit, gelap, dengan panci besar, tanpa API. Dan seseorang menyuruhnya mengaduk. Yang paling membuatnya yakin untuk berhenti adalah satu kejadian menjelang subuh. Saat itu, warung hampir tutup. Ia melihat Pak Minton masuk ke dapur kedua lebih lama dari biasanya. Saat keluar, wajahnya pucat. Bajunya sedikit basah di bagian bawah.
seperti terkena cipratan cairan gelap. "Bukan kuah," katanya tegas. "Gue tahu bau kuah soto." Keesokan harinya, ia tidak kembali ke warung. Tidak pamit, tidak mengambil upah sisa. Ia memilih menghilang begitu saja. Setelah cerita itu tersebar pelan-pelan, orang-orang mulai mengingat hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan. Mengapa dapur utama jarang dipakai? Mengapa stok selalu cukup? Mengapa Pak Minton tidak pernah membiarkan siapapun terlalu dekat ke belakang warung? Dapur kedua itu tidak pernah terlihat oleh mata banyak orang. Tapi, sejak kesaksian itu beredar, keberadaannya terasa. Seperti ruang kosong yang tak terlihat, tapi selalu ada di kepala siapapun yang mendengar cerita ini. Dan sejak saat itu, warung soto Lamongan Pak Minton bukan lagi sekadar tempat makan. Ia juga menjadi tempat di mana orang mulai bertanya-tanya. Dari dapur yang mana sebenarnya soto itu berasal, dan apa saja yang ikut tersaji di setiap mangkuknya. Cerita tentang air cucian panci itu tidak pernah diucapkan terang-terangan. Ia tidak muncul di warung kopi. Tidak pula dibicarakan di tengah keramaian. Cerita itu hidup di tempat yang lebih sempit, lebih gelap di balik pagar rumah, di sela-sela jemuran, di dapur tetangga yang tepat berbatasan dengan bagian belakang warung soto Lamongan Pak Minton. Yang pertama, membisikkan cerita itu adalah seorang tetangga lama. Rumahnya menempel langsung dengan tembok belakang warung. Orangnya pendiam, jarang ikut urusan orang lain. Justru karena itu, ketika ia mulai bicara, orang-orang memilih mendengar. "Airnya beda," katanya suatu sore. "Air apa?" "Air cucian panci sotonya." Awalnya ia mengira itu hanya sisa lemak dan bumbu. Wajar, warung soto pasti membuang air kotor ke selokan belakang. Tapi lama-kelamaan, ia sadar ada yang tidak beres. Air yang mengalir dari belakang warung itu bukan sekadar keruh. Warnanya menghitam, pekat, kadang seperti bercampur minyak, kadang seperti lumpur. Tapi baunya bukan bau dapur, bau besi, katanya pelan. Kayak darah lama. Ia tidak langsung berani menyimpulkan apa-apa. Ia hanya menutup saluran air rumahnya lebih rapat. Mencoba tidak memperhatikan, tapi gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah air hitam itu pertama kali muncul, ayam-ayam peliharaannya mati. Tidak satu dua. Semua. Tanpa luka, tanpa suara. Ia menguburnya di belakang rumah. Keesokan malamnya, air hitam itu kembali mengalir. Cerita itu kemudian sampai ke tetangga lain. Ada yang menguatkan, ada yang awalnya menertawakan. Tapi satu persatu, mereka mulai mengingat kejadian kecil yang terasa sepele sebelumnya. Bau menyengat di tengah malam. Selokan yang tiba-tiba mampet oleh cairan kental. Dan yang paling aneh, rambut-rambut halus yang tersangkut di saringan air. Rambut siapa coba? Tidak ada yang menjawab. Seorang ibu mengaku pernah melihat langsung. Ia sedang mencuci piring di dapur saat mendengar suara air deras dari arah warung. Ketika ia menoleh, air yang mengalir ke selokan terlihat hitam pekat di bawah lampu dapur. Saat itu ia mencium bau anyir yang membuatnya mual. Bukan bau got. Ketanya lebih tajam. Ia menutup hidung, masuk ke rumah, dan berdoa dalam hati tanpa tahu kenapa. Sejak malam itu, ia selalu menutup jendela dapurnya ropet-ropet. Setiap kali warung Pak Minton mulai tutup, yang membuat bisik-bisik itu semakin kuat adalah waktunya. Air hitam itu tidak mengalir setiap hari, hanya pada malam-malam tertentu. Biasanya malam Jumat, biasanya setelah warung terlihat paling ramai. Seolah ada sesuatu yang dibersihkan setelah semua selesai. Beberapa tetangga mulai mengaitkan cerita itu dengan dapur kedua. Mereka tidak pernah melihat dapurnya, tapi tahu letaknya, tepat di belakang tembok yang sama dengan aliran air itu. Dan setiap kali Pak Minton lama berada di belakang, malam itu pula air cucian menghitam. Dia nuci apa sih sebenarnya? Pertanyaan itu muncul, tapi tidak pernah ada yang berani mencari jawabannya langsung. Ada satu cerita yang paling jarang diulang, karena terlalu mengganggu. Seorang anak kecil pernah bermain di belakang rumah, dekat selokan. Ia pulang dengan wajah pucat dan menangis. Katanya, ia melihat bayangannya sendiri di air hitam itu. Tapi bayangan itu tidak bergerak mengikuti dirinya. Sejak cerita itu beredar, orang-orang mulai sepakat melakukan satu hal sederhana. Tidak menggunakan air selokan belakang pada malam hari. Tidak membuang apapun ke sana. Tidak menegur jika air kembali menghitam. Mereka memilih diam, karena di lingkungan itu, diam dianggap lebih aman. Bisik tentang air cucian panci itu tidak pernah sampai ke telinga Pak Minton, atau setidaknya tidak pernah terlihat sampai. Ia tetap berjualan seperti biasa, tetap tenang, tetap tersenyum tipis, seolah semua yang mengalir di belakang warungnya bukan urusannya. Namun bagi para tetangga, setiap kali melihat air hitam itu mengalir pelan di bawah cahaya lampu, satu hal
menjadi semakin jelas. Tidak semua yang dibersihkan akan benar-benar hilang. Ada yang justru meninggalkan jejak, mengendap, dan pelan-pelan mengotori lingkungan di sekitarnya tanpa suara, tanpa saksi. Hanya lewat bisikan, malam itu tidak pernah disebut tanggalnya. Tidak ada yang berani memastikan harinya. Yang orang-orang ingat hanya suasananya. Udara terasa lebih berat, gang lebih sunyi dari biasanya, dan warung soto Lamongan Pak Minton buka lebih lama dari jam-jam sebelumnya. Beberapa warga menyadarinya tanpa niat mencari. Lampu warung masih menyala ketika jam sudah lewat 2 pagi. Tidak terang, hanya bohlam kuning yang menggantung rendah. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa warung itu belum selesai dengan urusannya. Belum tutup, tunggu aja. Dia kalau malam itu emang beda. Pak Minton terlihat lebih pendiam dari biasanya. Senyumnya tidak muncul, tangannya bergerak cepat. Tapi matanya sering melirik ke belakang, ke arah pintu dapur kedua yang malam itu tidak ditutup rapat. Ada celah kecil di sana, cukup untuk membiarkan bau aneh keluar, bau amis bercampur asap, bukan bau masakan. Pembeli malam itu tidak banyak, tapi yang datang dengan cara yang tidak biasa. Tidak ada suara motor berhenti, tidak ada langkah kaki tergesa. Mereka seperti sudah ada di sana sejak awal, duduk diam, menunggu. Pak Minton tidak mencatat pesanan, ia hanya mengangguk pelan. Setiap kali seseorang duduk, mangkuk soto disajikan satu persatu. Tapi anehnya, tidak ada suara sendok beradu. Seolah malam itu menelan semua bunyi. Sekitar setengah jam sebelum subuh, warung itu benar-benar sepi. Tidak ada pembeli, tidak ada lalu lalang. Gang seperti ditinggalkan dunia. Saat itulah Pak Minton menutup tirai depan, pelan, tanpa suara. Ia berdiri beberapa detik di tengah warung, menarik napas panjang, lalu berjalan ke belakang. Tetangga yang rumahnya paling dekat mengaku terbangun karena satu hal. Bukan suara, tapi perasaan. Perasaan seperti ada sesuatu yang salah. Dari balik dinding, ia mendengar gumaman. Bukan doa yang biasa ia dengar di masjid. Lebih cepat, lebih dalam. Seperti dibaca dengan terpaksa. Bayarnya jangan telat. Kalimat itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya merinding. Dari dapur kedua, terdengar suara panci. Digeser. Tidak ada api. Tidak ada air mendidih. Tapi suara cairan diaduk perlahan terdengar jelas. Disusul bau yang semakin pekat, menusuk hidung, membuat dada sesak. Pak Minton berdiri di sana, sendirian. Atau setidaknya terlihat sendirian. Ia mengeluarkan mangkuk soto kosong. Tidak diisi apapun. Mangkuk itu diletakkan di lantai dapur, tepat di depan panci besar. Ini jatahnya, ucapnya lirih. Tidak ada jawaban, tapi udara di ruangan itu berubah. Lebih dingin, lebih berat, seolah ruangan itu kini penuh. Meski mata tidak melihat siapapun, ia lalu mengambil sendok besar, mengaduk panci yang tidak menyala. Cairan di dalamnya hitam pekat, tidak seperti kuah soto. Bau besi karat semakin kuat. Tangan Pak Minton bergetar, tapi ia terus mengaduk. Masih kurang? Tanyanya. Suaranya hampir pecah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Bukan suara manusia, lebih seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Setelah itu, gumaman terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas, seolah datang dari belakang telinganya. Masih laku, tapi ingat perjanjiannya. Pak Minton menunduk, bahunya jatuh. Iya, saya ingat. Ia lalu menuangkan sesuatu ke dalam mangkuk kosong itu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang melihat. Tapi setelah mangkuk itu terisi, bau amis perlahan berubah menjadi bau soto yang dikenal orang-orang. Gurih, menggoda, familiar. Beberapa menit kemudian, Pak Minton keluar dari dapur kedua. Wajahnya pucat, bajunya lembab di bagian bawah. Ia berjalan ke depan warung, membuka tirai, dan menyalakan kembali lampu seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Menjelang subuh, 1-2 pembeli datang. Soto kembali tersedia. Kuahnya panas. Risottonya sama seperti biasanya, bahkan mungkin lebih nikmat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dapur kedua malam itu. Tidak ada yang berani memastikan. Tapi sejak malam tersebut, warga mulai menyadari satu hal. Setiap kali warung Pak Minton ramai, luar biasa, selalu ada satu malam sunyi setelahnya. Malam di mana gang terasa kosong, udara terasa berat, dan air selokan di belakang menghitam. Malam ritual itu tidak pernah diulang dengan cerita yang sama persis. Tapi jejaknya tertinggal di mata Pak Minton yang semakin kosong, di senyum tipis yang terasa dipaksakan, dan di soto yang tetap laku keras. Seolah ada sesuatu di balik setiap mangkuknya yang terus menagih janji.
Karena sejak malam itu, warga tahu, kekayaan Pak Minton bukan datang tanpa sebab. Ia hanya sedang membayar cicilan dari sebuah perjanjian yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Terbongkarnya harga kekayaan Pak Minton bukan lewat satu peristiwa besar, bukan pula lewat pengakuan langsung. Ia muncul perlahan, seperti bau tak sedap yang awalnya samar, lalu semakin jelas sampai tak bisa diabaikan. Dan dia membuat warga gemetar bukan hanya apa yang terungkap, tapi pola yang menyertainya. Semuanya bermula dari orang-orang yang mulai jarang terlihat. Awalnya seorang kenalan lama Pak Minton, sesama perantau, yang dulu sering nongkrong di warungnya. Orang itu menghilang, tidak pamit, tidak ada kabar pulang kampung. Lalu 2 minggu kemudian, seorang tetangga yang sering membantu bersih-bersih gang jatuh sakit mendadak, masuk rumah sakit, lalu tidak pernah kembali. Kok yang itu-itu aja ya? Kalimat itu mulai sering terdengar, diucapkan setengah ragu. Orang-orang mulai menghubungkan waktu. Setiap kali warung soto Lamongan Pak Minton mencapai puncak keramaian saat uang mengalir paling deras, beberapa hari setelahnya selalu ada kabar buruk. Orang jatuh sakit, orang pindah mendadak, orang meninggal dengan alasan yang terlalu cepat untuk diterima. Yang paling mengganggu adalah kedekatannya. Mereka yang terkena musibah bukan orang jauh. Mereka adalah orang-orang yang pernah dekat dengan Pak Minton, pernah berutang padanya, pernah dibantu olehnya, pernah makan gratis lebih dari sekali. Kayak diganti, ucap seorang warga pelan. Diganti apa? Ramainya warung sama orangnya. Kalimat itu tidak dijawab, tapi tidak pula dibantah. Seorang ibu akhirnya berani bicara. Suaranya bergetar saat menceritakan kejadian beberapa malam sebelum suaminya meninggal. Katanya, suaminya pulang dari warung Pak Minton dalam keadaan aneh. Tidak mabuk, tidak sakit, tapi diam. Tatapannya kosong. Dan sebelum tidur, ia berkata satu kalimat yang tak pernah bisa ia lupakan. Kalau gue kenapa-kenapa, jangan makan soto lagi. Suaminya meninggal 2 hari kemudian. Sejak itu, warga mulai menghitung. Bukan dengan catatan resmi, tapi dengan ingatan. Setiap keberuntungan Pak Minton selalu diikuti kehilangan orang lain. Setiap kemajuan hidupnya selalu ada yang mundur atau lenyap dari lingkungan sekitar. Pak Minton sendiri berubah. Kekayaannya masih ada, warungnya masih ramai, tapi tubuhnya terlihat semakin rapuh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering terlihat menahan sakit di dada, berhenti sejenak saat menuang kuah, seperti ada beban berat yang menekan dari dalam. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi utuh. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri bertanya, dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Pak, rezekinya deras terus, nggak capek? Pak Minton terdiam lama, tangannya berhenti bergerak. Lalu ia menjawab pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Capek, tapi belum lunas. Kalimat itu menyebar cepat. Tidak ada yang tahu persis apa maksudnya, tapi semua orang merasakannya. Kekayaan Pak Minton bukan hadiah, ia adalah utang. Dan utang itu ditagih bukan dengan uang. Kabar terakhir yang benar-benar membuat warga yakin datang dari mantan karyawan yang dulu mengaku tentang dapur kedua. Ia kembali muncul. Wajahnya lebih kurus, suaranya semakin lirih. Katanya, ia pernah mendengar langsung isi perjanjian itu bukan lengkap, tapi cukup untuk memahami harganya. Setiap mangkuk yang laku, katanya, ada pengganti. Kalau bukan tenaga, ya nyawa. Kalau bukan orang luar, ya orang dekat. Setelah cerita itu menyebar, tidak ada yang berani makan di warung Pak Minton tanpa rasa takut. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai. Selalu ada saja yang datang. Sial, ketakutan warga tidak cukup kuat untuk menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur berjalan. Dan disitulah kenyataan paling mengerikan terbongkar. Harga kekayaan Pak Minton bukan hanya dibayar oleh dirinya sendiri, tapi oleh lingkungan di sekitarnya, oleh orang-orang yang tidak pernah ikut menandatangani perjanjian apapun. Pak Minton kini terlihat seperti orang yang terjebak, terlalu kaya untuk berhenti, terlalu dalam untuk mundur. Setiap malam ia membuka warung, bukan lagi untuk mencari untung, tapi untuk menunda tagihan berikutnya. Karena ia tahu, seperti halnya soto yang selalu habis sebelum tutup, perjanjian itu juga akan selesai suatu hari nanti. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada lagi yang bisa ia serahkan selain dirinya sendiri. Sekarang, tidak ada yang bisa memastikan sejak kapan Pak Minton terakhir terlihat di warung itu. Tidak ada pengumuman, tidak ada kabar pamit. Nama itu hanya perlahan berhenti disebut, seperti suara yang makin jauh lalu hilang tertelan malam. Tapi warungnya tetap ada,
Plang bertuliskan Soto Lamongan masih tergantung di tempat yang sama. Catnya memudar. Huruf nama Pak Minton nyaris tak terbaca. Namun setiap sore, lampu bohlam kuning itu tetap menyala. Komp, tetap hidup, dan panci besar itu kembali beruap, seolah tidak pernah ditinggal pemiliknya. Orang-orang heran, tapi tidak terlalu. Di gang itu, terlalu banyak hal yang sudah diterima, tanpa perlu dijelaskan. Warga hanya tahu satu hal, warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Ada yang menjaga, tidak jelas. Kadang terlihat sosok berdiri di balik warung. Tapi ketika didekati, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara sendok dan mangkuk. Tapi bangkunya kosong. Seperti aktivitas yang berjalan tanpa pelaku. Sekarang, siapa yang jualan? Pertanyaan itu pernah dilontarkan, tapi tidak pernah dijawab. Yang berubah hanya satu. Pak Minton tidak lagi terlihat. Tidak di warung, tidak di rumah petaknya. Tidak di lingkungan sekitar, tidak ada yang melapor kehilangan, tidak ada berita duka. Ia seperti menguap, menyatu dengan cerita yang dulu mengelilinginya. Namun anehnya, orang-orang masih menyebut namanya, bukan sebagai orang, tapi sebagai peringatan. Hati-hati makan di situ. Itu bekas warung, Pak Minton. Kalimat itu cukup untuk membuat orang mengerti. Beberapa pembeli lama mengaku masih melihat sosok yang mirip Pak Minton di balik uap soto. Berdiri diam, menunduk, tidak melayani, hanya mengawasi. Tapi setiap kali dicoba didekati, bayangan itu hilang bersama asap panas. Air selokan di belakang warung masih sesekali menghitam. Tidak sesering dulu, tapi cukup untuk mengingatkan warga bahwa dapur kedua itu belum sepenuhnya mati. Bau besi karat kadang masih tercium, terutama saat warung terlihat paling ramai. Yang paling membuat warga tidak tenang adalah fakta bahwa warung itu tetap laku. Selalu ada pembeli, selalu ada yang duduk, terutama di tengah malam. Wajah-wajah baru, tapi dengan kebiasaan yang sama. Datang sendiri, makan cepat, pergi tanpa suara. Seolah perjanjian itu tidak berakhir, hanya berganti penjaga. Kini, Pak Minton tidak lagi menjadi manusia dalam cerita itu. Ia telah berubah menjadi bagian dari warung, bagian dari gang, bagian dari bisik-bisik yang diwariskan dari satu warga ke warga lain. Namanya tinggal cerita. Tapi jejaknya masih terasa. Dan setiap kali malam turun, setiap kali lampu warung itu menyala di ujung gang, orang-orang akan memilih jalan memutar. Bukan karena lapar sudah hilang, tapi karena mereka tahu ada tempat yang lebih baik untuk mengisi perut. Daripada mengisi sesuatu yang tidak pernah mereka niatkan untuk diserahkan, DJ God damn it. Kisah ini bukan tentang soto. Bukan pula tentang pesugihan semata. Ini tentang keserakahan yang dibungkus rezeki. Tentang perjanjian yang dibayar oleh orang-orang yang tak pernah setuju. Karena di dunia ini, warung bisa terus buka, uang bisa terus datang. Tapi ketika nama tinggal cerita, biasanya ada sesuatu yang sudah selesai dan sesuatu yang lain baru saja dimulai.